Oke, para mahasiswa sekalian, sekarang kita sudah sampai pada pembahasan problem yang kedua dan yang ketiga. Ya, jadi di dalam video ini kita akan sekaligus membahas dua hal, yaitu problem 2 dan problem 3. Oke, kalau kalian lihat yang sekarang ada di tampilan, ini adalah problem yang kedua, yaitu kita akan melihat bagaimana mengisikan sebuah data di sini ya. Di sini kita diminta mengetikkan iklan yang dibeli oleh seseorang, kemudian total biayanya langsung otomatis muncul, dan total biaya yang muncul di sini adalah sesuai dengan ketentuan biaya iklan ya. Artinya kalau di sini kita mengetikkan angka 2 ya, maka total biaya yang akan muncul adalah 2 kali 12.000, maka akan muncul 24.000 dolar ya. Kalau misalnya yang dibeli itu adalah angka 5 ya, dia membeli sebanyak 10 iklan, maka yang akan muncul di sini adalah 10 dikali 11.000. Kalau dia membeli 21 misalnya, maka harga yang akan dimunculkan di sini adalah 21 dikali 9.000. Kenapa? Karena kalau lebih dari 20, harga per iklannya sudah jauh lebih murah, menjadi 9.000 dolar ya. Nah, itu logika dari pengisian kolom yang ada di sini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama adalah kita harus memiliki ya tabel lookup. Ya, jadi bahwa rumus di sini yang diminta adalah silakan gunakan lookup. Ya, Pak, bisa nggak saya membuat di sini menggunakan if? Bisa. Ya, kita bisa menggunakan perintah if di sini. Ya. Nah, tapi dalam contoh ini yang dimintakan adalah silakan menggunakan lookup, bukan if. Nah, karena yang akan digunakan lookup, maka kita harus memiliki sebuah tabel tambahan yang diisi berdasarkan ketentuan biaya iklan ini. Ya, pertanyaannya adalah, Pak, kenapa kita nggak pakai tabel yang ada di sini saja? Ini tidak bisa dipakai tabel lookup karena tidak memenuhi persyaratan lookup. Ya, ini harus kita modifikasi. Oke, kita modifikasinya bagaimana? Ya, ini saya copy aja ya. Ini saya copy, saya tempatkan ke sini misalnya. Oke. Nah, modifikasinya bagaimana? Yaitu pengisian jumlah iklan yang ada di sini. Ya. Di sini yang harus kita ketikkan adalah batas awalnya. Jadi kalau 1 sampai 5, maka di sini kita cukup ketikkan 1 ya. Di sini 6 sampai 10, maka yang kita ketikkan di sini adalah 6 batas bawahnya. Aduh, maaf ya. Ini mic-nya kesenggol jatuh. Kemudian yang di sini ya, batas bawahnya berapa? 11. Kemudian yang di sini batas bawahnya adalah 21. Ya, jadi dengan mengetikkan 1, maka Excel tuh tahu bahwa harga per iklan itu kalau yang jumlahnya 1 sampai dengan 5, harganya akan 12. Kalau 6 sampai 10, 11 dan seterusnya. Ya, jadi inilah tabel tambahan lookup yang akan kita gunakan. Ya. Nah, di sini nanti rumusnya kita akan gunakan di sini. Nah, dalam contoh yang di sini saya akan mengingatkan ya bahwa rumus lookup yang kita akan ketikkan di sini bisa saja kita gunakan, yaitu nama range ya. Jadi dalam menyebutkan tabelnya tidak perlu menyebutkan dari H6 sampai I9 kayak gini, tapi ini semua kita beri nama range. Ya, kita beri nama area ini. Oke. Misalnya kita akan beri nama ya, misalnya dengan nama iklan gitu aja, yang singkat ya. Gimana caranya memberikan nama? Mudah, yuk kita lakukan sama-sama. Silakan di blok ini ya. Ingat, membloknya hanya dari sini ya, bukan dari judul, karena untuk keperluan lookup hanya membutuhkan datanya dari sini ya. Saya blok sekali lagi dari sini, kemudian memberi namanya mudah, yaitu dengan mengklik di sini ya. Di sini ada name box ya, silakan diklik sekali, maka H6-nya akan tersoroti.
Nah, kemudian langsung ketikkan nama range yang kita inginkan. Misalnya iklan. Itu aja. Ya. Iklan, kemudian jangan lupa di enter. Ya. Maka Excel mengetahui bahwa area di sini adalah disebut sebagai iklan, diberi nama iklan. Untuk membuktikan bahwa ini sudah terberi nama iklan, ya coba kita soroti sekali lagi begini. Kemudian lihat di sebelah sini langsung tertulis iklan. Kalau belum ada namanya berarti apa yang tadi kalian ketikkan belum tersimpan. Ulangi sekali lagi. Baik, kalau sudah, maka sekarang kita tinggal mengetikkan rumusnya di sini. Ya. Jadi ini tabel utamanya, data VLOOKUP-nya nanti di sini ya. Nanti kita akan mengetikkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oke, berarti rumusnya bagaimana? Karena tabel tambahannya seperti ini, maka rumus lookup-nya adalah apa? Iya, betul, VLOOKUP ya. Jadi sama dengan VLOOKUP kurung buka gitu ya. Lookup value-nya mana? Di sini iklan yang akan dibeli, titik koma. Ya, table array-nya ya kita tidak perlu menyoroti, kita tinggal nyebut aja namanya iklan. Maka saya ketik IK, maka muncul di sini iklan. Ya, ini boleh diketik sendiri langsung sendiri boleh, atau ini di double klik juga nggak apa-apa. Ya, iklan titik koma. Kolom index number-nya kalau ini 1, maka harga per iklan ini adalah 2. Ya. Kemudian apakah harus menggunakan argumen yang keempat atau variabel yang keempat, range lookup? Dalam kasus ini tidak perlu. Kenapa? Karena datanya sudah urut ascending dari kecil ke besar. Jadi boleh kita kurung tutup di sini. Ya. Tapi Pak, saya kalau mau pakai argumen yang keempat boleh nggak? Boleh aja. Kan boleh dipakai, boleh tidak. Tapi kalau mau saya pakai, isinya adalah harus true, nggak boleh false. Ya, nanti kalau false malah salah. Ya, jadi kalaupun mau dipakai, isinya harus true. Enter. Maka hasilnya adalah NA. Logo NA. Kenapa penyebabnya? Iya, betul ya, bahwa iklan yang dibeli sini masih kosong. Coba kita tes dengan angka 1 ya. Oh, saya belinya si pelanggannya hanya membeli 1. Maka coba lihat betul nggak nilainya $12.000. Ya. Coba kita ganti dengan 2. Maka hasilnya adalah masih 12.000. Coba kita ganti dengan 10. Masih 11.000. Ya. Ternyata kenapa? Iya, bahwa rumus yang di sini masih salah dong kalau gitu. Betul banget ya. Jadi apa yang harus dilakukan di sini? Iya ya, bahwa rumus di sini harus ditambahkan apa? Dikali jumlah iklan itu sendiri. Jumlah iklannya di mana? Yaitu di sini. Jadi dikalikan F19 lagi, baru kemudian enter. Maka kali ini jawabannya adalah total biaya yang sudah benar. Iklan yang dibeli 1, maka isinya 12.000. Kalau 2, 24.000. Betul kan? Kalau 6, 66. Kalau 11, Kalau 11, 110. Kalau 21. Nah, begitu. Ya. Jadi inilah jawaban dari problem yang kedua dengan soal seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke problem yang ketiga. Nah, problem yang ketiga ya, itu harus kita isi nih ya, rekap problem 3A 3B. Jadi kita akan mengisi kolom gaji yang ada di sini, gaji, umur dan lama kerja. Ya. Gaji didapat dari mana? Dari sini. Gaji ada datanya nih. Ya. Kemudian problem 3B umur di sini. Problem 3C lama kerja ada di sini. Ya, jadi bahwa setiap kolom yang ada di sini ternyata diambilnya dari worksheet yang berbeda. Ya. Oke, jadi bagaimana nih kita harus menggunakan rumusnya? Ya, kita harus menggunakan rumus lookup. Oke,
Nah, kita perhatikan dulu, misalnya kita mau mengisi kolom gaji, ya. Lihat di tabel, ini kan berarti tabel utamanya ini dong, karena rumus lookupnya akan kita ketik di sini. Kemudian problem 3A-nya ini, ya. Lihat data gajinya, dia urut atau enggak. Itu ingat yang harus diperhatikan supaya kita nanti bisa menentukan apakah variabel atau argumen yang keempat dipakai atau enggak. Itu masalahnya, ya. Jadi jangan ketipu hanya dengan A kemudian di sini Z. Wah, ini ascending nih, berarti nggak perlu. Ya, salah ya. Kenapa? Karena ternyata datanya tidak urut ascending. Di sini ada B. Ya, di sini ada T di atasnya. Berarti ini tidak urut ascending. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini juga sama ya. Ini urut atau enggak? Tidak urut juga. Kalau yang di sini, iya, enggak urut juga. Jadi kita wajib menggunakan variabel yang keempat, argumen yang keempat. Oke. Nah, kemudian karena rumus lookupnya di sini sementara tabel tambahannya ada di worksheet yang berbeda, nah untuk memudahkan kerja ketika kita mengetikkan rumus lookup, maka sebaiknya ya tabel lookup ini di sini kan berarti tabel tambahannya kita beri nama. Ya, kita beri nama. Oke, baik. Yuk, yang ini saya beri nama dulu ya. Kita beri nama dulu ya. Kita blok seperti ini, masih ingat kan? Kemudian kita klik sekali di sini. Kemudian kita beri nama. Misalnya apa? Ini kita beri nama tabel gaji. Tabel gaji. Nah, kalau pakai dua kata ingat ya, tidak boleh menggunakan spasi, ditolak nanti. Ya, jadi harus pakai gini. Digabungan namanya ya, tabel gaji. Enter. Oke, dapat satu. Kemudian yang ini kita beri nama tabel umur. Tabel umur gitu ya. Enter. Kemudian yang ini kita beri nama tabel lama kerja. Enter. Nah, karena ini semua sudah kita beri nama range, maka saat kita membuat rumus di sini kita nggak perlu nyorot-nyorotin ke sini. Ya, kita tinggal sebutkan nama range-nya. Jadi untuk kolom gaji soalnya apa, rumusnya menjadi gimana? Sama dengan V lookup kurung buka, ya, lookup value-nya mana? Ini namanya ya, nama dari data yang telah tersedia, titik koma, table array-nya. Berarti untuk gaji kita butuh tabel gaji, maka kita ketik T, A dan seterusnya, maka muncul di sini tabel ya, tabel gaji. Kita nggak usah ngetik lanjut seluruhnya ya, double klik aja di sini tabel gaji gitu. Kemudian titik koma, kolom index number-nya 2, titik koma, apa? Iya, betul, false, kurung tutup. Gitu ya, enter. Maka gajinya sudah muncul. Ini kalau mau kita rubah dulu, kita buatkan menjadi accounting kayak di sini. Kemudian kita double klik, klik, maka terisilah semuanya. Ya, coba kita cek. Bianca itu gajinya 1875. Bianca 1875. Kita cek sekali lagi. Kendal ini 1770. Mana Kendal? Kendal ada di sini. Nah, 1770. Betul ya? Kita cukup cek dua itu aja dulu. Oke. Baik, sekarang kita akan mengisi kolom umur. Nah, kolom umur bisa nggak kita copy dari sini? Sebetulnya kalau kalian lihat rumus di sini, untuk kolom umur bedanya apa sih? B10-nya masih tetap sama, tabel gajinya beda ya. Kalau umur berarti nanti pakai tabel umur. Nomor 2-nya sama apa enggak? Sama, karena di tabel umur juga cuma terdiri dari 2 kolom, dan yang mau diambil umur itu ada di kolom yang kedua. False-nya sama enggak? Sama juga. Jadi dengan kata lain, oke, ini kita copy
ya. Kita copy, kemudian kita tempatkan ke sini. Sorry, salah. Ya, saya ulangi lagi. Ini saya blok, Ctrl C, tekan Escape, kemudian ini saya tempatkan sini, Ctrl V. Ya, ini yang harus saya ganti ya. Jadi kita tinggal mengganti tabel gaji ini menjadi tabel, kita ketik TA, maka muncul tabel ada 3 ya. Oke, kita butuhnya tabel umur. Kita double klik, kemudian enter, maka muncullah umur ya, sekian ya. Kalau cuma sedikit boleh aja ditarik ya, tapi kalau banyak bisa menggunakan double klik ya. Dan kalau ini mau ditambahkan tahun, kalian sudah tahu ya gimana cara menambahkan tahunnya. Oke ya, dengan custom ya, format cell, pilih custom, kemudian kita pilih umur itu bilangan bulat, maka pilih yang 0 ini aja. Kemudian di sini kita tambahkan tanda petik tahun, tanda petik penutup, enter, maka muncullah 51 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Oke, baik. Untuk lama kerja sama juga berarti ya. Tadi sudah kita copy, kita Ctrl V, sudah muncul lookupnya. Kita tinggal ganti tabel gajinya dengan tabel lama kerja. Yang lain-lainnya masih sama ya, sama persis. B10 masih ya, 2 false dan seterusnya. Ya, hati-hati ya, kalau dengan ngopi biasa ini biasanya akan berubah, dia akan berubah ke mungkin ke C10, mungkin ke D10 ya. Jadi pastikan bahwa ini adalah B10, enter, maka hasilnya lama kerja 35,7. Kita double klik, maka akan muncul sekian ya. Ini satuannya apa, silahkan disesuaikan sendiri nanti. Oke, nah inilah video untuk menjawab problem 3 dan problem 3A. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa kalian pelajari dengan mudah. Terima kasih. Bye-bye.